Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dengan sehat jasmani rohani, sehat badan, sehat pikiran, dan sehat mental. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan besar Nabi kita, Nabi paling agung, ya, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kegigihan beliau, dengan semua perjuangan beliau, kita bisa merasakan zaman yang tentram ini, zaman yang penuh toleransi ini, yang mana beliau sudah memperjuangkan zaman yang dari zamannya jahiliyah menuju zamannya mahiriyah, dari zamannya yang penuh dengan kebodohan sehingga sampai pada zamannya yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, yang ketiga di sini saya akan menyampaikan tausiah ataupun ceramah saya yang berjudul kesabaran. Teman-teman semua mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata sabar. Sabar bisa diartikan dengan cara kita mengelola antara ikhlas dan cara kita mengelola bagaimana kita mengelola keadaan suatu ketika kita ada pada titik yang lemah, mungkin bisa dibilang pada titik yang sangat terpuruk. Ada satu hadis yang mengatakan innallaha ma'as-sabirin, yang artinya Allah bersama-sama orang yang sabar. Dengan lantunan hadis tadi, setidaknya kita sudah mengetahui semakin kita sabar, semakin sayang pula atau semakin sayang juga Allah kepada kita. Dan dalam surat Al-Quran juga yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Di situ ada 2 kali lantunan ayat yang dimana menyimpulkan bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar, dan setiap jalan keluar itu punya cara tersendiri dalam kita mencarinya. Dan Allah juga tidak akan menguji kaumnya yang dimana melampaui batas kesabarannya sendiri. Jadi semakin berat ujian yang kita hadapi, semakin gigih juga kita dalam merancang kehidupan kita di kemudian hari. Maka dari itu dengan kesabaran ini pula kita bisa menahan emosi kita, mengontrol emosi kita dengan baik, dan sehingga juga kita bisa lebih merendahkan diri kepada orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi, atau bisa dibilang kesabarannya setipis tisu yang dibagi 2. Dalam arti kata, kesabaran orang kan tidak sama antara satu sama lain. Jadi tergantung cara kita bagaimana mengelola kesabaran itu sendiri. Jadi dengan adanya penopang kita sebagai umat Islam, yakni kepribadian yang seharusnya kita lebih sabar, lebih taat, yang dimana di dalam kesabaran itu sendiri tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Seperti yang dilantunkan pada ayat Al-Quran tadi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi seberapa sulit ataupun seberapa riuh bahasa kitanya, seberapa hancurnya kita, seberapa terpuruknya kita, kalaupun kita konsisten, kalau kita tetap gigih mencari jalan keluar, pasti ketemu jalan keluar, walaupun setiap orang berbeda-beda jalannya tersendiri, terutama dalam menghadapi masalah. Tidak semua orang masalahnya sama, tidak semua orang masalahnya kopian dari masalah orang lain.
Karena kembali lagi, bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita menghadapi cobaan yang sedang diberikan Allah kepada kita, sehingga semakin panjang runtutan masalah yang kita hadapi, maka kesabaran yang akan kita dapat maka akan semakin panjang pula, atau semakin besar kesabaran yang kita dapat dari ujian yang begitu besar. Tidak ada kata orang sabar itu karena keturunan, tidak ada kata orang sabar itu karena terbiasa, tapi orang sabar itu dia mencoba bagaimana dia menghadapi kesulitan yang sangat drastis, yang sangat terpuruk, yang sangat terbawa, sehingga dia bisa merasakan kesabaran yang udah bisa dibilang dikikis dari awal ke tengah ke tahap-tahap berikutnya. Jadi dengan adanya kesabaran ini, ya, kita juga bisa membuat pola pikir kita lebih positif, karena dalam kesabaran juga akan berpengaruh kepada pola pikir kita. Semakin kita bersabar terhadap ujian yang sedang kita rasakan, maka semakin positif pula kita untuk mencari jalan keluar. Contohnya pada saat ketika anak-anak sekarang kekurangan uang jajan, maka semakin positif, oh mungkin pada waktu ini orang tua saya pendapatnya kurang, jadi setidaknya kita harus memikirkan apa dampak dari kesulitan yang sedang kita rasakan sekarang. Makanya kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga dalam kesabaran juga kita perlu yang namanya ketaatan. Jadi antara sabar dan ketaatan itu dua poin yang sangat harus berkesinambungan, karena kita sabar tapi tidak taat, itu hal percuma, karena dalam ketaatan itu terdapat yang namanya keriduan kita kepada Allah. Jadi dalam keriduan itu bisa menimbulkan rasa sabar yang lebih, karena semua kejadian ataupun semua hal yang sedang menimpa kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, mau itu besar kecil, mau itu sangat menguras energi kita untuk mencari jalan keluarnya, setidaknya kita mempunyai jalan keluar masing-masing, kita mempunyai jalannya masing-masing. Tergantung kita mencari jalan keluar itu bagaimana, tergantung kita mencari jalan keluar itu caranya bagaimana. Selagi caranya positif, insya Allah semua masalah yang ada pada kita itu pasti bakal selesai, walaupun dengan runtutan waktu yang panjang. Cukup sekian ceramah ataupun tausiah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala yang benar itu datang dari Allah, segala yang salah itu murni dari saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.